Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah mintakan surga. Bisa jadi dapat surga, tapi surga yang harus masih mampir ke neraka. Maka di surga itu ada penduduk surga namanya Jahanamiyun. Penduduk surga alumni neraka Jahanam. Nah ini naudzubillah, mudah-mudahan kita, makanya doanya waqina adzabannar. Ya, hindarkanlah kami ya Allah dari azab neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, di Majelis Aula Yatim Center Al-Firdaus Situbondo maupun yang dimanapun saat ini menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Salni, apa yang engkau inginkan dariku? Kamu minta apa kepadaku? Ini sama pernah dilakukan oleh Rasul SAW kepada para orang Arab Badui, Pak. Ketika Rasul dalam perjalanan safar menemui kesulitan, kemudian dibantu sedemikian rupa, kemudian terjadi solusi begitu. Kemudian Rasul ini berpesan pada para masyarakat Arab Badui itu, datanglah nanti ke Madinah, diundang oleh Rasul. Datang kemudian suatu hari datang, kemudian ditanya di sana, salni, kalian minta apa dari jasa kalian yang telah menolong aku waktu itu. Kemudian Arab Badui ini menyampaikan, ya Rasulullah, saya minta onta bunting dan kambing yang juga bunting. Kayaknya ini sudah mendengar cerita tentang kambing bunting dan onta bunting dulu. Nah, tetapi Rasulullah kemudian menimpali, wahai para Badui, para sahabat-sahabat, apakah kalian tidak menginginkan seperti permintaan wanita Bani Israel itu? Jadi masih ditawari, masih ditarbiyah. Bagaimana wanita Bani Israel itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul menceritakan suatu hari ketika Nabi Musa alaihissalam membawa para Bani Israel, para murid-muridnya, kaumnya menuju Palestina, beliau tersesat, nggak ketemu jalan, muter-muter nggak ketemu jalan, sampai kemudian bertemu dengan seorang rohib, pendeta Nasrani apa Yahudi, pendeta Yahudi Pak ya, pendeta waktu itu. Ditanya, kemudian tanya, bisa jadi kamu tersesat nggak bisa jalan ini karena dulu kami Bani Israel itu punya perjanjian dengan Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya kelak kalau kalian meninggalkan Mesir ini, bawalah aku meskipun sudah menjadi jasad jenazah. Mungkin itu Musa, sehingga kalian tidak bisa meninggalkan Mesir ini karena kita Bani Israel itu masih terikat perjanjian dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi meskipun sekarang sudah jadi jenazah, jadi kerangka, ya harus dibawa gitu. Oh kalau begitu, siapa yang tahu kuburan Nabi Yusuf? Nah, kemudian rohib ini menyampaikan, ada seorang wanita tua di suatu kampung yang dia satu-satunya manusia yang masih hidup dan tahu di mana kuburan Nabi Yusuf. Kemudian tidak diantarkan ke orang tua ini. Wahai ibu, katanya sampean tahu kuburan Nabi Yusuf. Di mana itu? Nah, ini tahu. Ibu-ibu tua ini tahu, yang tanya ini Rasulullah, Rasul Allah, utusan Allah, Musa alaihissalam. Saya akan menunjukkan wahai Musa, tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya, berilah aku kepastian jaminan bahwa kelak aku akan menemanimu di surga. Ya Nabi Musa
nggak mau. Nabi Musa nggak mau, Pak, karena merasa tidak bisa menjamin bahwa orang ini nanti akan masuk surga gitu. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam menolak, terus mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kabulkan permintaannya. Nah, setelah mendapat jaminan bahwa orang ini nanti akan bisa menemani di surga, lalu Musa mengabulkan permintaan itu. Baiklah, kemudian singkat cerita ditunjukkanlah kuburan itu. Di mana Pak kuburannya, Pak? Ternyata kuburan itu di bawah aliran sungai. Ada sungai kecil yang masih hidup, airnya itu masih mengalir, tapi tidak besar sungainya, bisa dibendung. Kemudian dibendung, dialihkan alirannya. Nah, di bawah sungai itulah kemudian digali dan ditemukanlah jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu. Nah, ini satu kisah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seorang ini ditarbiyah. Kalau meminta sesuatu, ya berdoa kepada Allah, meminta sesuatu pada Allah itu jangan hanya terbatas kebaikan dunia gitu loh. Kita sholat, kita yang gampang kita umroh misalkan, doa di tempat yang paling mustajabah, di Multazam, di Hijri Ismail misalkan, di sana, di Makom Ibrahim, belakang Makom Ibrahim, di mana lagi Raudhah. Doanya hanya sebatas dunia. Ya Allah, sepulang dari sini tambahlah sawah saya, misalnya seperti itu. Itu rugi sekali. Kenapa kita enggak berorientasi ke akhirat gitu. Jadi kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan, kita hanya berharapnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan balasan tidak berhenti pada balasan dunia, tetapi balasan akhirat. Kalau gitu dunia apa nggak penting, Ustaz? Yo cek pentingnya. Maka tuntutan kita itu adalah doa yang diberikan oleh Nabi kita, permohonannya ya akhirat ya dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang penting. Dunianya diberi kemakmuran oleh Allah, akhiratnya diberi jaminan surga oleh Allah, dan yang pasti surga yang tidak usah melalui mampir azab neraka. Karena kalau hanya fil akhirati hasanah, dapat kebaikan akhirat, bisa jadi Pak, ya Allah mintakan surga, bisa jadi dapat surga, tapi surga yang harus masih mampir ke neraka. Maka di surga itu ada penduduk surga namanya jahanamiyun. Penduduk surga alumni neraka jahanam. Nah ini naudzubillah, mudah-mudahan kita, makanya doanya waqina adzabannar, waqina adzabannar. Ya, hindarkanlah kami ya Allah dari azab neraka. Surga insya Allah pasti, ketika kita sudah la ilaha illallah, itu insya Allah pasti surga. Masalahnya surga yang jahanamiyun atau yang bukan itu. Naudzubillah, jangan sampai kita jadi penduduk surga kelak yang kategori mampir neraka dulu gitu Pak. Bahaya sekali. Nah ini Bapak Ibu sekalian, untuk hadis 106 ya, cukup singkat dan cukup padat untuk kita gali faedah-faedahnya, pelajaran-pelajarannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberuntungan. Siapapun kita, kaya berpeluang, miskin berpeluang, karena semua ada jalannya, ada jalurnya. Menjadi sahabat yang bisa menemani Nabi tidak hanya bagi para sahabat yang dulu waktu masih hidup bersama Nabi, kita pun yang sudah jauh jarak, jauh waktu dengan Nabi masih juga bisa berpeluang. Ada sesuatu? Enggak, Pak? Biasanya Pak Haji. Nggih, Pak. Tentang gimana hukumnya yang mengatakan itu Muslim. Oh, yang mengatakan Muslim bahwa anaknya non Muslim sekarang hidupnya enak. Hidupnya enak. Kemudian kalau agamanya itu bagus. Agamanya sana bagus, ngasih sumbangan, ngasih bantuan, ngasih peluang kerja begitu ya. Kehidupannya lebih baik. Kehidupannya lebih baik gitu, membanggakan anaknya yang murtad, penghidupannya lebih baik gitu. Apakah itu bisa menjerumuskan ke dalam kekafiran? Kalau kafirnya dia tidak kafir selama dia masih meyakini, tetapi itu termasuk kefasikan, Pak, kefasikan, dan itu harus bertaubat. Kalau tidak bertaubat, ya Allah alam dosanya akan bertambah
nanti ditimbang saja antara kemusliman dia, ibadah dia dengan kefajiran atau kemaksiatan yang dia lakukan, dengan membangga-banggakan apa itu umat lain begitu ya, itu mengendos karena sama dengan menyetujui dengan kekufuran agama lain itu Pak, kalau memuji-muji sampai seperti itu. Padahal ini sebagai penutup bahwa non muslim itu kan termasuk orang yang tidak beriman, itu termasuk kemungkaran. Nah, di dalam kita menghadapi kemungkaran kan ada 3 itu Pak. Kita mengubah dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kalau nggak punya kekuasaan dengan lisan, dengan menyampaikan, dengan bicara, dengan ucapan. Kalau tidak punya akses kedua-duanya, kita cukup dengan hati. Nah, dengan orang non muslim sekarang konteksnya, orang tua yang anaknya non muslim kemudian dipuji-puji. Nah, ini berarti dia akan menyetujui ke non muslimannya itu, menyetujui kemunkaran itu. Maka ini pelanggaran di dalam syariat kita, pelanggaran. Sedangkan tidak menyetujui atau tidak sarujuk di dalam hati itu saja sudah merupakan selemah-lemah iman, Pak. Ada keluarganya yang wanita yang kemana-mana tidak menutup aurat, itu kewajiban utama ke kepala keluarga, ke saudara-saudaranya yang laki, itu punya kekuatan untuk memimpin tapi tidak dilakukan. Terus punya kekuatan untuk punya hak untuk bicara tapi juga tidak menasihati. Sudah Ustaz, sudah saya omongin berkali-kali, berpuluh-puluh kali, ya terus gitu loh. Bukan sudah diomongin terus dibiarkan, tidak, ya terus diomongin terus, maksudnya dinasihati terus. Nah, kalau bapaknya bukan, kemudian juga saudara bukan, kan kita nggak punya akses untuk itu ke orang tersebut, maka kita wajib menolak di dalam hati, Pak. Menolak dalam hati itu maksudnya tidak setuju dengan yang dia lakukan. Dia buka aurat kemana-mana, dia murtad misalkan itu. Dia murtad, dia nggak setuju tuh, nggak bangga. Lo kalau nggak setuju aja nggak ada hatinya, berarti padahal nggak setuju aja itu sudah selemah-lemah iman gitu loh. Apalagi yang membanggakan. Seperti ini Pak sekarang, anak-anak muda sekarang mengendos artis-artis kafir, Korea sekarang, Korea atau apalah itu. Mereka itu ada orang-orang yang kafir, jelas kafir gitu. Ya harusnya kita itu menolak hati kita, menolak dengan segalanya sudah. Tidak ya menolak kekafirannya, oke, menolak, dan juga termasuk menolak keberadaan mereka. Tapi yang terjadi anak-anak kita, anak-anak muda sekarang itu Pak, muslim, muslimah, taat, tetapi dia mengidolakan orang-orang yang seperti itu, orang-orang kafir seperti itu. Nah, ini perlu ditarbiyah Pak, orang seperti ini. Loh, kalau hatinya saja masih tidak menolak begitu, berarti derajat keimanannya seperti apa? Sedangkan hatinya menolak saja, kita nggak berbuat apa-apa karena memang nggak punya akses, itu dinyatakan selemah-lemah iman. Apalagi yang hatinya menerima, apalagi yang kemudian terus memuji-muji. Nah, ini bahaya Pak, ini bahaya. Sebisa mungkin itu kemungkaran Pak, yang seperti kemungkaran sebisa mungkin diomongi. Kalau nggak bisa diomongi ya nggak punya akses untuk ngomong, ya sudah. Nggak setuju dengan itu dan jangan pernah ditiru, jangan pernah diiyakan bu iyan gitu. Apa ada ini? Ada banyak muslim taat tapi mengidolakan artis non muslim misalnya, memuji-muji dari sisi-sisi yang lain lah itu. Apalagi terus terang tadi terang-terangan memuji-muji agama mereka, ini kemungkaran yang besar. Mudah-mudahan pagi ini apa yang kita bicarakan tidak sebatas masuk sebagai pengetahuan, sebagai ilmu, tapi juga menjadi jalan hidayah dan jalan pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kita dilayakkan, dipantaskan oleh Allah untuk menjadi teman-teman pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.